Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini kita akan membahas ekivalensi logika ya. Jadi di video sebelumnya kita membahas mengenai kesahihan suatu argumen yang sudah masuk. Nanti lagi setelah materi ini kita akan membahas cara yang lain lagi untuk menentukan kesahihan satu argumen. Nah, sekarang kita lihat dulu ekivalensi di dalam logika. Jadi ekivalensi kaitannya dengan juga materi sebelumnya, ada tautologi, kontradiksi, kontingensi. Jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka dapat dipastikan bahwa kedua buah ekspresi logika tersebut adalah ekivalen secara logis, gitu ya. Jadi dua buah ekspresi logika dibandingkan, gitu ya, dan diperlihatkan bahwa keduanya tautologi, maka bisa dikatakan ekivalen secara logika. Begitupun jika kontradiksi, jika kontradiksi sama, gitu ya. Jadi kedua ekspresi logika yang dibandingkan itu sama-sama kontradiksi, maka dapat dipastikan kedua buah ekspresi tersebut adalah ekivalen secara logika atau proposisi itu ya, kita menyebutnya proposisi. Di sini juga ditambahkan ekspresi gitu ya. Ini juga sama maksudnya, proposisi. Nah, adapun kontingensi, karena kita ketahui kontingensi itu bisa mengandung benar salah atau true and false, maka dua buah proposisi jika urutan true or false-nya sama gitu ya, urutannya sama, maka dikatakan sebagai ekivalen secara logika. Kalau tautologi kan benar semua ya. Kalau kontradiksi tadi salah semua gitu ya. Nah, kalau kontingensi kan ada true and false. Kalau urutannya sama, barisnya sama, letak true and false-nya itu maka dikatakan ekivalen secara logis. Nah, supaya terlihat gitu ya, kita lihat contoh aja gitu biar lebih kelihatan lagi gitu ya. Dewi sangat cantik dan peramah, Dewi peramah dan sangat cantik. Nah, kalau dari kalimatnya sih ini sama gitu ya, tapi kita lihat dulu apakah secara logika ekivalen enggak gitu ya. Dimana harus ada pembuktian di sini. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita buktikan dengan tabel kebenaran. Langkah-langkahnya yang pertama sama dengan yang sebelumnya ya, kita harus rubah ke dalam simbol-simbol logika. Dewi sangat cantik dan peramah, maka kita ambil P, Dewi sangat cantik, Q, Dewi peramah gitu ya. Ubahlah pernyataan majemuknya ke dalam simbol-simbol logikanya. Nah, Dewi sangat cantik dan peramah, Dewi peramah dan sangat cantik, dimana tadi sangat cantik itu P, peramah itu Q, sehingga satu ini menjadi P dan Q, dua ini menjadi Q dan P. Karena dua ini nanti akan dibandingkan ya dengan kaidah logika yang kita pelajari ini. Buatlah tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk tersebut. Nah, itulah guna dari tabel kebenaran. Nah, di sini mulai kita gunakan. Sebelumnya itu menentukan validitas gitu. Nah, sekarang ekivalensi. Karena masih simple contohnya, P dan Q dan P, maka kita bisa isikan satu persatu nilainya, benar-benar benar, benar salah, salah, salah benar, salah, 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 salah. Nah, ini kan
untuk konjungsi ya. Benar, 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 salah, benar, salah, benar, salah, 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 gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan P dan Q dan P benar. Nah, seperti ini gitu ya. Tapi ada langkah berikutnya. Hubungkan kedua pernyataan tersebut dengan pernyataan diimplikasi gitu ya. Nah, ini langkah keempat. Jadi diimplikasi kita gunakan untuk menggabungkan dari pernyataan satu P dan Q dan Q dan P. Misalnya XY gitu ya. Ini X, ini Y. Ini X diimplikasi terhadap Y. Kita isikan tabel kebenarannya tadi yang sudah kita dapatkan. Benar, salah, 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 benar, salah, 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 salah. Kita diimplikasikan benar-benar, berarti benar. Salah-salah, berarti benar. Ingat lagi aturan untuk diimplikasi bahwa premis benar jika penyusunnya itu bernilai benar atau salah-salah. Kalau benar salah atau salah benar maka akan bernilai salah. Jadi harus sama nilainya baru akan bernilai benar. Sehingga salah-salah benar, salah-salah benar. Hasil akhirnya didapatkan tautologi di sini, sehingga secara logika kita bisa simpulkan ya bahwa bukti pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu menunjukkan tautologi tadi ya, sehingga secara logis itu ekivalen tadi. 1, 2 itu ekivalen secara logis gitu ya. Nah, ini menggunakan tabel kebenaran. Ya, kita sesuaikan berarti jika proposisinya PQR berarti ada tabel kebenarannya 2 pangkat 3 berarti ada 8 gitu ya. Kalau 4 misalnya berarti 2 pangkat 4 16 gitu ya. Nah, ini tunjukkan bahwa P atau negasi dalam kurung jika P bukan P atau Q ya, bukan jika P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q adalah ekivalen secara logika. Nah, ini langsung diberikan ekspresi atau simbol logika. Langsung ini kita cek apakah ekivalen secara logika. Tadi kita menggunakan tabel kebenaran gitu ya, tetapi kita juga bisa gunakan hukum ekivalensi logika. Ada hukum-hukum ekivalensi logika ya, sama dengan matematika ada hukum-hukumnya. Di sini juga seperti itu. Untuk slide sebelumnya, nah ini bisa dicoba gitu ya, dicoba dengan menggunakan cara sebelumnya untuk mengecek apakah ini ekivalen atau tidak. Nah, itu dicek nantinya hasilnya seperti apa nanti bisa dilihat dengan menggunakan tabel. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan hukum-hukum ekivalensi logika, di mana ada berbagai macam hukum dan dikatakan bahwa cara ini lebih singkat. Tapi tentu saja harus paham hukum-hukumnya. Nah, ini hukum-hukum yang perlu diketahui terkait dengan ekivalensi logika. Jadi, hukum-hukum ini nanti untuk mensubstitusi gitu ya, memudahkan, menyederhanakan dari suatu
ekspresi logika yang diberikan, nanti kita bisa sederhanakan untuk mencari bahwa sisi kiri itu sama dengan sisi kanan. Nah, nanti di contoh bisa kita lihat. Yang pertama ada hukum identitas. Jadi suatu proporsi P disjungsikan dengan 0, nilai false berarti 0, maka bisa diterangkan sebagai P. P dan 1 maka P. Itu hukum identitas. Hukum ikatan P atau 1 maka bisa ekivalensi dengan 1, P dan 0 maka 0. Jadi dicatat aja kalau konjungsi kan kalau ketemu 0 atau false ini berarti false ya. Harus kedua-duanya benar maka baru benar. Idempoten P atau P itu sama dengan P, P dan P ekivalen dengan P. Hukum negasi P atau negasi P maka satu atau true, P dan negasi P itu bernilai 0 atau false. Negasi ganda, negasi dalam kurung negasi P maka P. Komutatif P atau Q atau P ini dibalik posisinya. Jadi sama. Contoh tadi ya, Dewi tadi itu hukum komutatif. P atau Q atau P atau P dan Q sama dengan Q dan P. Kemudian ada asosiatif P atau Q atau R. Jika operatornya sama, maka kita bisa rubah letak kurungnya gitu ya. Yang di sini itu P atau Q atau R, maka di sini P atau dalam kurung Q atau R. Jadi peletakan kurungnya bisa kita rubah. Begitupun dengan konjungsi. Distributif, nah ini yang lumayan panjang. Istilahnya pemrosesan silang ya. P atau dalam kurung Q dan R ya. Jadi berbeda di sini yang di luar ini dengan yang di dalam. Kalau yang sama tadi bisa dirubah kurungnya. Kalau ini dilakukan proses silang gitu ya. Jadi jika kita menemukan seperti ini P atau dalam kurung Q dan R, maka kita bisa ubah menjadi P ini ya, P atau Q. Jadi silang apa namanya yang luar ini dioperasikan dengan dalam kurung P atau Q dan yang dalam kurung ini akan menjadi operator utama P atau R. Nah, P atau R. Nah, kalau mendapatkan bentuk seperti ini, nah itu nanti distribusi. Begitupun jika yang di luar ini konjungsi, di dalam ini disjungsi. Kalau ini kan disjungsi, di luar disjungsi, dalam konjungsi. Begitupun sebaliknya. Ini berarti disilang dengan yang di dalam ini. P dan Q. P dan Q atau yang jadi operator utama. Kemudian P dan R ini ya. P dan R. Nah ini hukum distributif. De Morgans. Nah ini yang kemarin juga ada yang bertanya. Karena mungkin sudah baca-baca gitu ya. Jadi berbeda kurung yang mencakup keseluruhan dengan apa namanya negasi yang mencakup kurung keseluruhan dengan yang masing-masing karena nanti akan nilainya berubah. Misalnya negasi dalam kurung P dan Q maka ekivalennya dengan negasi P atau negasi Q. Jadi operatornya berubah. Tidak tetap tidak ini juga konjungsi gitu ya. Bukan seperti itu, harus berubah di sini kalau menemukan seperti ini. Begitupun di sini misalnya negasi dalam kurung P atau Q gitu ya. Negasi dalam kurung P atau Q maka ekivalennya negasi P dan negasi Q berubah. Konjungsinya ini berubah menjadi disjungsinya ini berubah menjadi konjungsi gitu ya. Oke, itu De Morgan. Kemudian
absorpsi. Nah, ini istilahnya penyerapan ya, dari yang banyak ini bisa ekivalen dengan yang satu ini saja. Tapi harus aturannya seperti ini ya. P dan dalam kurung P atau Q. Itu juga P atau dalam kurung P dan Q. Nah, kalau polanya seperti ini, maka kita bisa jadikan sebagai P, P gitu ya. Nah, kemudian implikasi jika P maka Q, maka ini ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, hukum-hukum ini harus dipahami untuk bisa mengecek ekivalensi suatu ekspresi logika atau notasi logika atau proposisi majemuk, sehingga nanti kemampuan untuk melihat pola-pola ini nanti yang menentukan gitu ya. Bisa kita lakukan penyederhanaan dan kita bisa arahkan ruas kiri menjadi ruas kanan atau sebaliknya. Nah, sebagai contoh di sini ya, buktikan ekivalensi kalimat atau notasi logika di bawah ini dengan tabel kebenaran dan hukum-hukum ekivalensi. Nah, ada dua cara, berarti cara pertama tadi dan cara yang kedua. Tabel kebenaran dulu. Jadi ada dua proposisi atomik, berarti ada 4 baris. Dan kolom-kolomnya ya yang kita butuhkan, yang kita masukkan P, Q, negasi P, negasi Q. Yang ini perlu, maka kita buat kolomnya. Yang ini juga, maka kita buat kolomnya. Yang di dalam ini, maka kita buat satu kolom. Dan keseluruhan ini ya. Baru kemudian kita isikan benar-benar salah-salah, benar salah benar salah. Kemudian tinggal kita proses berikutnya, negasikan P-nya, negasikan Q-nya. P atau Q gitu ya. Benar salah benar, benar benar benar, salah salah salah, salah benar benar. Bisa dilihat di animasi di sini, berikan pewarnaan supaya bisa kelihatan. Kemudian negasi dari kolom ini, negasinya berarti kita balik aja nilainya. Kemudian negasi P dan negasi Q. Nah, ini salah salah salah, salah benar salah, benar salah salah, benar benar benar. Secara keseluruhan sekarang, nah ini kan berarti kolom ini dengan ini gitu ya. Salah salah salah, ini kan dijungsi. Salah salah salah, benar salah benar, salah benar benar. Sehingga didapatkan salah salah benar benar. Nah, karena soalnya itu ekivalensinya itu adalah negasi P, maka kedua kolom ini diimplikasikan seperti langkah tadi ya. Kita diimplikasikan dan hasilnya adalah tautologi. Berarti dua pernyataan ini ekivalen secara logika gitu ya. Ini dengan cara pertama. Bagaimana dengan cara kedua, hukum ekivalensi? Nah, ini tadi dari hukum-hukum yang kita pelajari tadi, kita arahkan bagaimana kita sederhanakan gitu ya, yang ruas kiri ini kita sederhanakan supaya bisa menjadi negasi P. Jika berhasil kita lakukan dengan bantuan hukum-hukum tadi, berarti kedua ekspresi ini adalah ekivalen. Oke. Nah, ada yang dinamakan dengan hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan itu negasi dalam kurung P atau Q, maka bisa ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, di soal ini ada yang seperti itu gitu ya. Kita lihat. Nah,
Jadi ini akan kita ubah menggunakan hukum De Morgan, gitu ya. Sehingga menjadi negasi P, negasi dalam kurung P atau negasi Q, maka bisa kita rubah, kita lekatkan negasinya ke masing-masing ini ya, berarti menjadi negasi P dan berubah negasi, ini hukumnya negasi Q. Nah, ini bawaannya di dalam ini tadi kan negasi Q, sehingga menjadi negasi P dan Q. Ini hasil pemrosesan setelah diberlakukan hukum De Morgan ya. Nah, dari yang awal tadi ya, ini soalnya setelah diberlakukan hukum De Morgan maka menjadi negasi P dan Q yang didapatkan tadi di sini itu, atau negasi P dan negasi Q ini tetap dari soalnya. Nah, berikutnya ya kita cari lagi kira-kira hukum apa yang bisa diberlakukan lagi di sini. Nah, kita melihat ada yang sama di sini. Negasi P dan ini kurung pertama, negasi P dan kurung kedua, sehingga kalau ada seperti ini, hukum yang mendekati ya, namakan dengan hukum distributif tadi ya. Nah, ini hukum distributif sehingga kita bisa menyederhanakan dari yang kita dapatkan di sini ya. Satu persatu dulu ya. Jadi yang ini dulu, fokus ke sini. Nah, tadi kan negasi P gitu ya. Saya stop dulu kali ya biar ini animasinya. Nah, tadi nah ini tadi oke, tadi kita sampai di sini ya, apa namanya? Kita menemukan pola bahwa bisa diberlakukan hukum distributif di mana negasi P dan ini sama di sisi kiri dan kanan, sehingga ini bisa kita jadikan hukum distributif, sehingga negasi P dan ini kita keluarkan gitu ya. Dan yang di dalam ini Q dan negasi Q ini kita bentuk ke dalam satu kurung sehingga menjadi Q atau negasi Q ya. Jadi ini didapatkan dengan menggunakan hukum distributif. Ya, sama lah dengan pengerjaan di matematika, kita menguji ruas kiri dan ruas kanan. Nah, berlaku juga di sini, di mana kita lakukan penyederhanaan di ruas kiri dengan hukum-hukum logika, hukum-hukum ekivalensi logika. Kita arahkan supaya sederhana menjadi yang kanan, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan yang ini, bahwa ingat P atau negasi P itu adalah satu, gitu ya. Ada hukum negasi atau Q atau negasi Q itu satu hukum negasi ya, sehingga kita bisa rubah yang Q
Ki atau negasi Ki ini menjadi satu, sehingga didapatkan di sini negasi P dan 1. Nah, ini yang memperlihatkan prosesnya dengan hukum negasi tadi. Baru berikutnya, kita mengenal adanya hukum identitas, di mana P dan 1 itu adalah P. Dalam hal ini, P-nya itu adalah negasi P dan 1 berarti negasi P gitu ya. Sehingga bisa kita sederhanakan. Negasi P dan 1 ini menjadi negasi P. Sehingga bisa kita lihat ruas kiri dan kanan itu ternyata sama ya. Terbukti berarti dengan cara kedua ini, menggunakan hukum-hukum ekvivalensi logika, bisa kita buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya. Nah, itu contoh kedua dari penggunaan hukum-hukum atau menentukan ekvivalensi logika, di mana di sini kita lakukan dengan hukum-hukum. Jadi intinya kita tahu dulu hukum-hukumnya, baru nanti kita bisa lihat pola yang ada di satu notasi logika tersebut. Ini kita bisa sederhanakan seperti apa gitu ya. Jadi tergantung sekali dengan pemahaman kita dengan hukum-hukum itu, sehingga yang pertama ya diingat-ingat itu hukum-hukum logika yang berlaku itu seperti apa, sehingga kita bisa lakukan. Nah, ini ada beberapa latihan ya. Ini ada beberapa latihan dicoba di oret-oret ya. Jadi yang pertama ini, periksalah kesahihan argumen berikut dengan tabel kebenaran dan tautologi. Jadi ada dua cara ya. Dicoba dulu, masing-masing coba, nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan di grup. Nah, ini juga tunjukkan notasi berikut ekivalen secara logika. Nah, di sini dengan tabel kebenaran, kemudian dengan hukum ekivalensi logika. Ini juga dengan hukum ekivalensi logika. Ini yang 4 ini dengan tabel kebenaran gitu ya. Nah, jadi 2, 3, 4 ini latihan ya. Latihannya. Nah, yang ini adalah tugas. Nah, ini adalah tugas. Tugasnya sama dengan yang sebelumnya, jadi ditulis di double folio, kemudian nanti di scan pakai HP dan dikumpulkan. Nah, saya berharap dicoba dulu 2, 3, 4 ini dicoba. Kalau ada masalah nanti bisa ditanyakan di grup ya. Nanti kita bahas di sana gitu ya kalau ada masalah. Nah, jadi harus paham ya. Kalau tidak ada atau kalau ada yang tidak dipahami nanti di grup. Jadi untuk pertemuan ini saya berikan video ini ya. Karena ya nanti informasi lebih lengkapnya di grup saya sampaikan. Oke, demikian di video ini materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.